sobat tersayang, ketemu lagi sama gua Benny di acara Ngopi Bareng Firman. Episode kali ini juga tentu gua nggak sendirian, gua ditemenin sama Vikaris kita semua. Vikaris dari GPB Trinitas, siapa lagi kalau bukan Vikaris Joshua. Halo guys, kenalkan, udah kenal sih, karena episode yang sebelumnya udah ada ya. Ada Ben. Jadi gue perkenalkan lagi deh. Gue Vikaris Joshua Ratawalung Sinaga, sedang melayani di GPB Trinitas guys. Salam kenal. Jadi gue ngeliat nih kok hostnya ganti Ben. Nah ya iyalah, lu kalau lihat host kayak kemarin, kayak orang mau nongkrong, Iya itu sih. kan lebih rapi, sengaja bisa lihat kan? Gue ngeliatnya juga Lebih cocok rapi kan? sih. Iya kan? Iyalah. Ini nggak ada nih, ada Samuel kan? Ada kayaknya, udah gue kulit ya. Nah gitu ya kan? Nah sebenarnya kalau gue lihat, ya, lebih cocok lo. Iya kan, lebih pas lah. Kalau kemarin kurang bro, kurang. Benar. Iya. Audio men, jangan gini dong lagunya. Kelihatan nakahnya nih gua. Nih, apa nih? Dua orang nih. Apa? Tiba-tiba udah di sini nih. Kenapa jadi banyak acara gua nih? Kenapa nih? Lu nggak tahu gua harus tetap di sini? Emang iya? Kata siapa? Coba nih, tanya nih sama yang udah nonton video kemarin yang pertama udah tayang. Siapa? Aku mau tes boleh? Bagaimana? Para pendosa? Boleh, coba kalau emang mau dites, tanya aja siapa yang lebih cocok jadi hostnya. Udah. Sesama anak Tuhan tuh jangan saling berantem, broku. Ingat kata firman Tuhan. Pokoknya di dalam 2 Timotius tuh kalau nggak salah. Pokoknya di dalam sebuah relasi hubungan manusia tuh harus saling memaafkan. Karena gitu. Maafkan ya. Iya. Jadi jangan saling berantem lah. Udahlah, cuma masalah kasus doang. Jadi orang tuh harus baik ya kan, Betul. harus ramah ya kan. Betul. Iya ramah mas, jangan menjamah. Sekali-sekali ramah jangan menjamah mulu. Ya ampun Ben, kita ini anak baik, anak dengar-dengaran, anak disayang Tuhan. Mau ayo ke rumah, tanya mama. Udah. Nggak usah berantem. Kita lanjutin aja. Udahlah, lu kalau berantem semua gue cabut dah. Tuh, ini jangan cabut, jangan kemarin udah dipakai nih gimmick. Gua udah lihat nih, ganti dong. Awan ya gue. Kreatif mas, mas kreatif. Yang kreatif sedikit dong. Cabut-cabut. Keren. Oke deh. Nah, gini, karena lo Ben udah banyak acara gua, coba nih, gua kasih lo kesempatan untuk kita mau bahas apa nih. Mumpung ada Vikaris nih, karena Vikaris ini sibuk banget orangnya. Mumpung dia ada di sini dan kayaknya ntar lagi dia udah mau cabut dari sini. Iya kan? Sebelum dia cabut coba deh kasih. Biar mau cabut enggak? Apa masih mau tetap di sini? Ya, iya mau cabut tapi jangan gini-gini opini soal kita sibuk sekali. Sibuk betul anda sibuk. Karena dia suka banyak urus-urus jemaat-jemaat yang baper-baper. Ini mulai. Siapa tuh mas? Ini mulai. Mau gini-gini opini. Mau kita spill boleh satu? Enggak? Ini mulai ini. Terlalu bahaya ya. Tapi gini guys, gua sebenarnya kali ini pengen bahas itu, kalau boleh nih ya, gua mau bahas itu seks bebas atau ya seks sebelum menikah lah gitu kan. Karena gua rasa itu di circle anak muda sekarang, apalagi di Jakarta ini ya kan, ibu kota, Jabodetabek ya kan, kayaknya seks bebas tuh hal yang umum dan lazim gitu loh. Nah ini gimana kira-kira? Boleh nggak kita bahas ini? Ini maksudnya sebelum nikah. Mas. Tolong Mas ya. Mas, Sorry. Mas. Itu Tuhan marah itu. Kan? Tuhan marah kan? Mas. Sorry. Maaf ya Tuhan. Ampun ya. So memang anak-anak muda ini. Bukan gitu. Maksudnya gini, Fri. Nih, kalau menurut persepsi gua ya, maksudnya sebagai cowok, ibaratnya, ini kita Natal nih. Natal itu kan kita tungguin momennya untuk buka kado. Nah, cuma kadonya ini udah kita buka duluan sebelum Natal, gitu. Tapi nanti pas Natal justru kita jadi bingung. Apa yang mau dibuka? Kadonya sudah dibuka. Gitu maksudnya. Maksudnya agak kejauhan nih dari seks sampai Natal ya kan? Agak jauh nih bro. Bahaya. Bukan, maksudnya bukan kayak gitu. Maksudnya
Nih kita mau coba korelasiin bagaimana hubungan seks itu di pergaulan nyata dan bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan seperti podcast ini, podcast bareng firman. Bagus juga sih kalau kita bahas tentang seks di luar nikah ini ya. Iya. Karena memang gue setuju dengan kata-kata Benny tadi bahwa memang sudah lazim sebenarnya di kalangan muda sekarang. Malah kadang itu jadi wajib. Gitu. Betul. Ada kalau gua dengar tuh istilahnya tuh kalau sekarang tuh test drive, bro. Test drive. Iya. Macam-macam beli mobil begitu, Mbak. Tergantung mau beli barang Cina, mau beli barang Jepang, ya kan? Tapi mobil Cina lebih laku sekarang. Oh iya, Iya. memang luar biasa. Jadi barang-barang Cina kok begitu. Tapi ya apa iya Tuhan, sebenarnya pertanyaannya kan apa iya Tuhan setuju dengan itu? Sebenarnya kan pertanyaannya apakah ini cuman hanya untuk senang-senang atau untuk menyenangkan Tuhan tadi kan gitu. Nah, kita bisa bahas itu sampai di dalam podcast pada hari ini. Nah, sebenarnya gue berpikir sih bahwa seks itu sebenarnya nggak dosa. Tapi kalau itu di luar daripada pernikahan itu sudah bahaya dan menurut gue itu dosa ya. Aduh. Jadi ada kodenya begitu sama. Iya. Nah, jadi apalagi nih gue berpikir bahwa seks itu pada akhirnya di dalam sebuah pacaran bukan untuk cinta lagi, tapi untuk senang-senang sama. Oh iya. Iya, jadi begitu. Jadi gue berpikir ya, mari kita bahas gimana, setuju? Boleh, karena gua sebagai anak Tuhan ya kan, yang berperilaku baik, yang santun, apa itu seks gua nggak tahu, ya kan? Mukanya biasa aja. Iya, enggak. Iya, jadi gua pengen kulik lebih dalam gitu loh. Kalau gue boleh kutip satu perikop ayat sebenarnya, ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Apaan tuh? Bahwa tubuh itu kan sebenarnya kan baik dari roh Tuhan kan begitu. Jadi sebenarnya bagaimana caranya lu punya rumah, tapi rumah lo itu nggak lo jaga, lo izinin semua orang masuk gitu. Oh, kan begitu. iya. Apalagi disebutnya di situ rumah itu baik itu tempatnya Tuhan. Jadi Tuhan kan ya ada di dalam tubuh itu dan tubuh itu lo buat dosa. Jadi ujung-ujungnya sih karena gue nggak setuju, karena itu jadi pelampiasan aja sebenarnya dosa. Untuk apa? Untuk apalagi udah pada notif berzina. Itu kurang baik kan. Kudengar itu penzina. Sembarang, nggak pernah. Ya, jadi kayak ini ya, kayak apa namanya, macam pasar Senen gitu. semua emas, Betul, betul. Jadi kan itu bukan lagi rumah, tapi pasar. Nggak, tapi gimana? Maksudnya gini, Fik. Kalau gimana kalau ternyata yang ngelakuin ini, let's say gua lah, sama cewek gua nih, udah saling sayang, udah pacaran lama kan? Nggak sengaja ngelakuin, gimana tuh? Enggak, masalahnya nggak ada perbuatan gitu yang nggak disengaja, Bre. Iya kan? Buktinya? Buktinya apa? Kemarin? Mana? Kalau bukti ada dong. Kemarin? Mana? Nggak ada. Kemarin Apa kita? Tiba-tiba kita. nggak sengaja. Nah, Enggak, nih. Tuh. Gua ada satu ayat lagi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan lo. Ada di 1 Korintus 6 ayat 18 bahwa jauhilah pencabulan, semua dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan dan itu kata lo nggak disengaja, ya kan? Oke lah, kita setuju dengan lo tidak disengaja katanya. Tapi lo sudah bercabul dan itu dosa, iya kan? Iya dong. Setuju gua, setuju. Ada julukannya dukun cabul gitu. Udah minum kopi aja lah. Kopi dong. Tapi sih, kopi boleh minum ya? Boleh minum ya? Iya. Makanya. Dari tadi nggak ditawarin nih, Bre. Mami, Maksudnya orang luar aja. Tinggal itu. Mami kopi gua beda ya. Yes. Kopi kapitalis. Dibalik dong, Oh, dibalik iya, kan sorry. dari sponsor. Bisa kali sponsornya masuk nih. Kopi kapitalis sebenarnya. Nih calon-calon pendeta yang ini nih apa bahasa Komersil, mas. Jangan gitu, Mas. Kan ujung-ujung mau gereja lagi. Gitu. Jadi sebenarnya
Tadi lanjutin Ya, oke. pembicaraan kita. Jadi kalau kata dunia itu cinta sejati, katanya itu nggak nahan-nahan. Sure. Kata dunia cinta sejati nggak nahan-nahan. Jadi cinta sejati itu harus terbuka. Oh, totalitas. Iya, kan begitu. Ini jangan sampai salah Ah, salah giring nih. Enggak. Cinta sejati Enggak, harus ya. terbuka kan? terbukanya itu ya anak-anak muda sekarang ya kata lo tadi Sam, bahwa ada yang bilang nggak disengaja, ada yang bilang suka sama suka, ada yang dibilang itu bukti dari cinta. Kan gitu. Kasih Jauh sekali. Kan sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kata firman Tuhan, kasih itu sebenarnya menahan diri kan dari segala perilaku dosa. Nah, tapi kalau misalnya buat yang udah nggak sengaja melakukan, udah terjadi, Gue paling gak setuju kata-kata nggak sengaja tadi. Simpel. Emang udah pernah aja? bukan, maksudnya Gue paling gak setuju. begini loh, kan ya pokoknya intinya udah nggak sengaja lah, ini gimana nih harus ngapain, tuh kasih tahu biar teman-teman mungkin ada yang Sebenarnya sih gue selalu berpikir bahwa kalau nggak disengaja dan sudah melakukannya, kan Yesus pernah bertemu dengan perempuan yang berzina itu. Oh, betul. Iya. siapa nama? Apa? Siapa nama? Namanya nggak disebutin Sam. Oh. Dia mau dilempar batu deh. Oh iya. Masa ngetes orang mah. Mas kejauhan nih, cuma nanya kan. Mas jangan cabut terus. Masnya suka cabut-cabutan nih. Enggak, tapi kan dia sudah melakukan zina pada saat itu. Iya. Tapi kan Yesus mengampuni perempuan itu dan bilang, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Tuh, Jadi, Ben. untuk teman-teman yang sudah melakukan seperti Samuel, Bener. enggak ya Samuel, enggak ya. Buat teman-teman yang sudah melakukan dan mau bertobat, ingat Tuhan mengampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Tuh, Ben, tenang. Cowok itu kalau baik kayak gua jagain, bukan nyobain, ya. Gitu. Roma ada nggak nih? Udah, nah, kalau boleh nih, kalian anak muda, apa yang sering jadi alasan, sebenarnya apa sih yang gue selalu bertanya-tanya sih dalam diri gue, menurut kalian nih, apa sih yang anak-anak muda lakuin sampai bisa tergoda dengan hal-hal seks di luar pernikahan? Dari pengalaman-pengalaman kalian deh. Gue sih nggak pernah sih, nggak tahu Ben gimana Ben. Stop tipu-tipu. Ini orang nih tipu-tipu terus. Bukan, kan ini ditanya, jawab. Nih, gue kan nggak pernah, jadi nggak bisa jawab. Oh, lu nggak pernah. Tapi mungkin teman-temanmu mungkin ada yang pernah cerita atau gimana, Sam? Kemarin gimana Ben ceritanya Ben? Lu cerita gimana kemarin? Ini giring-giring opini halus. Bukan, enggak. Gini. Oh kan, nih coba gimana Ben? Ngopi dulu. Oh iya. Ya, biar nggak kaku pasti di ceritanya. Punya gua itu. Oh iya. Itu oh, punya gua. iya. Mau bang ya. Tapi gini. Sorry. Tapi gini. Kalau yang gua dengar tapi dari teman-teman gua ya. Kalau yang gua dengar itu memang mereka itu melakukan seks itu memang awalnya itu karena penasaran. Penasaran ya? Penasaran, karena mungkin mereka terinfluence dari media sosial, terus dari apa namanya Instagram media sosial juga sih, dari film-film mungkin gitu kan, apalagi kayak film-film luar itu kan apa namanya kadang adegan seksnya itu atau 17+ itu kan banyak banget gitu. Terus orang-orang ini yang masih ranum-ranum ini kan istilahnya. Ranum ini apa ini ranum? Baru-baru tumbuh toh begitu. Kirain singkatan apa toh? Jangan umum. Oh, Mas, ini nih. itu urusan kabinet. Oh iya. Jadi mereka tuh penasaran, terus mereka coba, gitu kan. Pas mereka coba, ya apa namanya, tagihan gitu loh. Dan kadang ketagihannya itu nggak cuma yang satu orang, dua-duanya itu nagih. Jadinya udah kayak lingkaran setan aja gitu, karena dua-duanya sama-sama mau. Dua-duanya ini siapa nih? Pasangan dong. Ya tapi nggak tahu kalau dia main lain-lain gimana ya nggak tahu. Iya, gue juga setuju sih tuh Ben. Karena memang nggak ada lagi saringan untuk acara-acara TV itu udah nggak ada lagi untuk anak-anak, untuk dewasa, semua itu bisa akses. Jadi lo buka sosial media juga di sana nggak ada yang bisa ngontrol lo kan. Juga banyak banget sekarang orang tua juga yang ngasih sosial media kepada anak-anaknya nangis dikasih
Iya. Kayak dikasih HP nonton YouTube ya nggak tahu tapi tontonannya apa kan gitu. Mungkin dari situ. Ini gimana menurut lo? Gue sih ya gimana ya, kalau ada sih temen gue pernah cerita waktu itu dia pengalaman pribadinya dia, ya akhirnya ngelakuin itu ya. Awalnya memang kenapa gue bilang tadi nggak sengaja ceritanya dia, karena memang awalnya ya biasalah, mumpung lagi nggak ada siapa-siapa gitu kan di rumah, awalnya main-main, bercanda, terus gitu. Momennya mendukung ya. Iya. Terus kayak asik juga nih. Awalnya coba-coba ya. Iya. Kayak bakso borak sebenarnya nih. Ya sebenarnya itu balik lagi sih gimana ke pengawasan orang tua juga. Iya. Karena ya itu kan cerita temen gue ini terjadi ya memang momennya saat di rumah nggak ada siapa-siapa kan. Iya, betul sih. Tapi memang menurut gua itu sebenarnya harus bisa dicegah dari sejak dini, karena kan lingkungan terdekat itu kan keluarga. Betul. Keluarga itu bisa edukasi nih, tugasnya siapa ya? Iya. Orang tua. Dan orang tua juga tuh harus teredukasi, karena kita juga dengar banyak loh kasus-kasus orang tua tuh yang dia mencabuli anaknya sendiri gitu. Karena gue setuju banget, pendidikan yang terbaik, pendidikan pertama itu dari keluarga. Jadi orang keluarga itu harus gini, nggak boleh begini. Iya kan? Apa tuh? Gini. Oh, Nggak boleh gini. Oh, Gini nggak boleh gini. Itu beda sih. Oke, Iya. Oke ya. Tapi gini David, gua Mas sudah Kita begini. Cukup ya? Gitu. Tapi gini deh, gua mau topik mungkin ya saran buat orang-orang yang mungkin belum pernah kan, ya apa namanya? Minimal cobain lah. Enggak. Tapi enggak ya. Sorry, salah. Ini kayaknya harusnya ganti lo deh. Ini harus digembalakan ini, kacau nih. Nah, tapi balik lagi ya, by the way, kalau mungkin ya orang yang belum pernah, mungkin memang bisa dimulai komitmennya sejak awal ya. Betul. Tapi kan gini, sekarang ini banyak orang-orang atau pasangan-pasangan itu yang bisa dibilang sudah kejadian nih, Iya. gitu, sudah kejadian, apa namanya? Kenapa sih? Mas kenapa? Saya dari tadi lagi dengerin Mas ngomong nih. Itu, Iya. intimidasi banget. Hancur. Berantem mulu. Enggak. Masalahnya dia setiap lihat gua kayaknya semua dosa tuh ada di sini. Jadi gua diem juga salah gitu. Dari lagi ya. Maksudnya gini kan, banyak pasangan-pasangan luar sana yang sudah terlanjur gitu ya. Ya Yang udah. mereka sudah. Ini nih tendensinya kesana. Ya udah. Lanjut ya udah. Tuh kan. Tapi nih denger nih, ini denger. Iya. Oke. Yang dia mau sudah terlanjur, mungkin mereka mau bertobat ya, kan? Atau mungkin mereka sudah pisah, mereka mau mulai dengan pasangan yang baru. Iya. Kira-kira sarannya gimana nih supaya mereka bisa ya bertobat lah, jadi mereka nggak melakukan itu lagi gitu. Kira-kira gimana? Kalau gue sih berpikirnya kalau sudah melakukan ya seperti yang gue tadi, bahwa ada namanya pertobatan. Tuhan Yesus selalu menerima mereka yang berdosa dan mau bertobat. Terus kalaupun memang ada yang mau coba-coba, gue sih berpikirnya adalah ketika lo mencintai pacar lo, pasangan lo, artinya lo nggak boleh merusak dia. Karena yang gue pahami adalah hubungan pacaran itu lo belum tentu menikah dengan dia, gitu ya. Jadi pada akhirnya ketika lo putus dan sudah melakukan seks di luar pernikahan, artinya kan lo merusak pasangan lo. Dan lu tidak cinta sama dia sebenarnya, kan begitu. Jadi yang pertama-tama untuk mencintai pasangan adalah menjaga dia, menjaga kehormatannya, menjaga tubuhnya dan lain sebagainya. Seperti yang tadi gue bilang bahwa tubuh kita ini kan baik Tuhan, kan begitu. Hancur. Gue tungguin itu nih. Hancur itu. Enggak, tapi Kesimpulannya ini. Di video pertama itu bagian hancur berulang-ulang sama gua. Enggak, tapi maksudnya mungkin gini Fik ya, mungkin dari sebagian dari kita nih ada banyak lah yang mungkin udah salah jalan, yang udah agak belok-belok dikit, udah belok turun lagi, kan gitu. Kenapa sih? Belum selesai nih. Oke. Berarti tahu dulu dong. Oke. Gua lagi minum. Iya, maksudnya banyak lah yang agak-agak nyeleweng, nyimpang-nyimpang, iya nggak? Banyak dong. Iya, maksudnya ya mungkin kita sama-sama
saling mengingatkan dan kita harus sama-sama saling mengimani bahwa ya ketika kita memang mau kembali, Tuhan pasti selalu buka jalan ya. Betul, betul. Haleluya. Berarti dari sini kita sudah mengerti bahwa kita udah paham. Semoga juga teman-teman udah paham. Jadi kesimpulannya kan sudah lu sampaikan saat. Jadi aku mau pulang nih. Mas Sabar, Mas mau pulang-pulang dulu, mau kemana sih? Apa? Mas mau kemana emang? Mau minum. Minum aja bisa cabul. Gimana? Tapi gimana ya? Kalau ngeliat yang sekarang sih ya sebenarnya susah. Kalau kita bicara seks itu ya memang harus kembali ke diri masing-masing ya gitu kan. Ya tinggal kita lihat plus minusnya aja lah. Itu sih. Jadi banyakkan plusnya apa banyakkan minusnya? Harusnya masih banyak plusnya, harusnya. Dari podcast ini kita mengabarkan plusnya firman Tuhan kan gitu. Ngopi bareng Yo. Sudah toh? Sudah. Udah. Kalau misalnya sudah, kita mau pulang dulu ya. Sabar. Tadi kan Benny yang buka, Ngana yang tutup. Nggak mau. Tadi sudah Ngode yang buka, kita sama Rajo. Kita sama Rai. Nah, Kita makan sama Rajo pasti ya. Memang Rajo orang ya. Oke ya. Tapi gitulah ya, bicara soal seks sebelum nikah atau seks bebas ya. Tapi ya, gue pengen nih episode 3 ini kan fix gue jadi hostnya nih ya. Terima kasih nih ya, gue udah mendengarkan nih ngopi bareng Firman. Terus ya intinya sih dalam hidup ya kita harus mengutamakan juga kasih ya kan. Jangan lupa jaga hati, jaga tubuh, jaga kantong ya kan. Lu seks bebas jajan-jajan mulu, habis duit lu ya kan. jangan jajan. Masih nyaut aja mas. Oh, masalah pergi. Kalau gitu guys, jangan lupa komen dan like video ini, dan kalau kalian suka share ke teman-teman kalian, teman-teman seiman boleh, teman-teman gak seiman juga boleh. Jangan lupa iman tumbuh asal diseduh. Sampai juga di episode ngopi bareng Firman selanjutnya. Bye bye. Minum dulu. Oh iya. Nah, gue ini aja.